Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat. Ini buku pertama aku, harganya 55.000. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia atau teman-teman bisa hubungin admin via WhatsApp maupun via Shopee, atau teman-teman bisa juga beli e-booknya. Nanti kalian klik aja linknya di deskripsi box. Yang mau beli e-booknya bisa cari di Play Store, tuh ada ya. Dan buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, silahkan kirimkan testimoni teman-teman ke WhatsApp admin. Ini nomornya 0813 1543 0565. Langsung aja aku akan bacain testimoninya. Ini dari Mbak Mei di Magelang. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Saya Mei Mbak dari Magelang. Mbak, saya mau cerita kisah saya dengan keajaiban sholawat Mbak. Tahun 2018 saya adalah orang yang anti sholawat. Selalu tidak suka kalau suami ikut majelis sholawat. Kalau suami selalu membawa-bawa sholawat, saya sombong Mbak, meninggikan pekerjaan saya dan tidak pernah memikirkan bahwa Allah akan menguji kita kapanpun. Hidup saya pada saat itu kecukupan Mbak, dari segi materi, walaupun belum punya rumah sendiri, tapi tidak punya hutang, malah alhamdulillah bisa bantu orang-orang yang butuh uang mendadak. Tahun 2019 saya dan suami memutuskan ambil KPR riba Mbak. Mulai dari sini awal mula kesusahan hidup saya Mbak. Jalan 1 tahun hutang KPR saya, suami keluar kerja. Kita mulai tersendat angsuran, mulai merasakan kesusahan ekonomi. Suami belum bisa bekerja dengan stabil, penghasilan berkurang banyak, setiap kali minta uang buat kebutuhan keluarga pasti nggak ada. Dan akhirnya saya tergiur pinjol. Dalam beberapa bulan pinjol saya sudah mencapai angka 42 jutaan Mbak. Dan suami tidak tahu saya punya hutang pinjol yang sedemikian banyak Mbak. Saya hutang gali lubang, tutup lubang Mbak. Sampai pada suatu siang saya ingat itu hari Sabtu, saya kerja pulang jam 12. Saya sholat sambil baca istighfar, nangis-nangis sama Allah. Kemudian saya ketemu channel Mbak Mel yang waktu itu kisah Mbak Dini dari Kalimantan. Hati saya tergerak untuk mencoba mengamalkan sholawat Mbak. Yang semula sama sekali tidak percaya sama sholawat Mbak, saya coba perlahan sedikit demi sedikit. Saya sholawatan hingga mencapai 10.000 sholawat Jibril setiap hari. Ibadah lain perlahan saya mulai rutinkan Mbak. Dari sholat hajat, tahajud, duha, saya mulai istiqomah. Dan sejak punya masalah yang saya pendam sendiri itu, akhirnya seminggu Mbak, ada seorang teman lama saya iseng cerita kisah saya sama dia. Dulu dia pernah ikut bekerja dengan saya Mbak, tapi keluar lagi karena usaha di rumah. Saya cerita ke teman saya dan Masya Allah dengan enteng dia bertanya kepada saya, berapa tanggungan kamu semua? Saya tidak menceritakan semuanya kalau mencapai 42 juta Mbak. Saya hanya cerita waktu itu punya 35 juta utangnya. Dan ya Allah Mbak, dia bukan siapa-siapa saya, dia hanya orang lain. Dia bilang nanti ku bantu, tapi aku hanya punya 31 juta. Ya Allah, bayangin Kak rasanya seperti apa pada saat dikejar-kejar tanggungan. Allah kirimkan orang yang bisa bantu kita. 31 juta ditransfer 2 kali Mbak, karena rekeningku sama dia beda bank. Dan boleh dicicil sepunya saya Mbak, tidak berbunga. Masya Allah. Ya Allah Mbak, kalau bukan karena Allah yang menggerakkan hati orang itu, semua tidak akan terjadi Mbak. Saya bersyukur dan tambah bersemangat sholawat. Utang saya yang sisanya pada akhirnya suami saya tahu, adik saya tahu, dan suami saya marah besar. Tapi tidak berbuat apa-apa Mbak. Tanggungan saya yang sisanya itu akhirnya adik saya yang menjualkan perhiasan dia Mbak, laku 8 juta Mbak. Langsung saya bayarkan semua. Dan alhamdulillah tinggal sedikit Mbak tanggungan saya. Yang penting sudah lepas dari pinjol yang benar-benar bunganya Mbak. Masalah tidak selesai di situ Mbak. Untuk membayar hutang-hutang di orang-orang tadi, saya harus benar-benar mengencangkan ikat pinggang. Saya harus cari banyak usaha untuk menambah penghasilan karena angsuran saya juga masih berjalan. Suami masih belum menetap kerjanya Mbak, dan ketika dia sudah lelah mungkin dengan semua angsuran cicilan hutang yang harus dibayar, walaupun tidak riba, suami berniat menjual rumahnya yang pernah diberikan orang tuanya dulu. Akan tetapi lagi-lagi Allah menguji saya Mbak.
Allah izinkan mertua saya untuk menyuruh anaknya meninggalkan saya dan anak-anak kita disuruh pisah. Dan ini terjadi 5 hari sebelum Ramadan tahun ini. Ya Allah. Saya sekarang menjalani hari-hari dengan tanpa suami. Saya membiayai anak-anak saya, berusaha mencicil tanggungan saya seorang diri. Tagihan masuk, meminta untuk dicicil karena ini hampir lebaran. Tapi saya selalu katakan, maaf sebentar saya belum punya dana. Alhamdulillah mau mengerti Mbak. Alhamdulillah Mbak, Allah menguatkan saya di tengah masalah-masalah bertubi-tubi yang saya hadapi. Allah tetap membukakan jalan lain ketika jalan lainnya Allah tutup. Mungkin cara Allah menjauhkan saya dari suami adalah bentuk cinta dan rindu Allah kepada saya Mbak. Allah ingin saya benar-benar mengandalkan Allah dalam hal apapun. Satu yang pasti Mbak, di tengah semua masalah ujian yang bertubi-tubi yang saya hadapi, Allah menguatkan saya. Saya masih istiqomah salawat Jibril 10.000, sudah saya tambah munjiat 500 setiap hari Mbak. Tahajud, hajat, duha, saya tidak meninggalkan. Saya tambah lagi waqiah, yasin dan sholat tasbih, serta sholat taubat Mbak. Masih berharap rahmat Allah. Apapun yang terjadi adalah kasih sayang Allah kepada saya. Doakan saya kuat Mbak, masalah saya semua segera selesai. Semua hutang-hutang saya lunas tanpa ada sisa sama sekali. Semoga Mbak sehat selalu dan sampaikan terima kasih buat Mbak Dini yang sudah menginspirasi saya Mbak, hingga saya bisa sebegitu senangnya. Dengan sholawat saya tidak bisa kalau tidak bersolawat. Masih banyak keajaiban lain kecil-kecil yang kadang di luar nalar. Bagi yang tidak percaya keajaiban sholawat, kalian salah. Dengan sholawat kita merayu Allah melalui orang yang paling dikasihinya. Sekian testimoni saya Mbak. Sebenarnya saya tidak ingin memberi testimoni karena sholawat itu pasti kabul hajat. Tapi mudah-mudahan dengan testimoni saya semakin banyak teman-teman yang ingin bersolawat mencintai Nabi Muhammad. Wassalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Ya Allah cepat sekali responnya. Hai Kak, salam kenal, aku Desi. Jadi kalau misalnya cepat itu biasanya adik aku yang jawab ya. Teman-teman itu admin aku, adik aku jadi admin gitu ya. Karena aku kalau megang sendiri tuh nggak kepegang gitu loh ya. Iya Mbak, terima kasih. Oh ya, mulai ditanya, oh iya Kak, namanya mau disamarkan. Iya Mbak, terima kasih. Sholawat benar-benar mengubah hidup saya. Sholawat mendekatkan kita dengan Allah dan Rasulnya. Sholawat itu benar-benar jalan dan solusi dari apapun masalah di hidup kita. Pakai nama asli nggak apa-apa. Cara Allah mengembalikan saya kepada sholawat dan Rasul Muhammad dengan cara memberi saya banyak cobaan. Ini adalah hadiah terbaik dalam hidup saya. Masya Allah, ya Allah. Aku sempat sedih tadi ya, sedih loh, berat loh jadi Mbak siapa tadi, Mbak Mei, berat loh teman-teman. Dikala kita butuh, ini aku jadi drama nih, jadi sedih. Maksudnya gini loh, kita tuh dalam rumah tangga ya, pastinya yang menjadi harapan atau bukan harapan ya, yang menjadi tempat kita untuk bersandar adalah pasangan kita. Tapi ketika kita susah, ketika kita butuh sandaran, dia pergi. Coba sakitnya kayak apa? Hingga akhirnya kita harus berdiri sendiri. Walaupun memang kita ada Allah ya. Dan Masya Allah, benar-benar Allah menguatkan hati dari Mbak Mei. Sehingga Mbak Mei bahkan gak sampai ada pikiran buat bunuh diri ya Mbak Mei. Karena banyak banget yang seperti ini ujung-ujungnya nih mau bunuh diri. Bahkan gak sedikit loh yang akhirnya pada bunuh diri. Nauzubillah min zalik. Mbak Mei dijauhkan dari itu semua. Allah emang sayang banget sama Mbak Mei. Orang kalau udah diuji sama Allah, udah ujiannya tuh berat banget ya, jangan kita merasa Allah nggak adil. Justru Allah tuh sayang banget sama kita loh. Apalagi ketika kita diuji dalam kondisi kita tuh udah ibadah sebaik-baiknya, kita udah deketin Allah, tapi kita diuji, kita masih diuji, kita dipermalukan, kita ditinggalkan. Itu Allah sayang banget sama kita. Karena belum tentu orang lain bisa ngejalanin ujian yang sekarang kita jalanin. Jadi sekarang Mbak Mei tenang aja, sabar. Badai pasti berlalu. Semua ini akan berlalu. Ya, setiap kita sedang dirundung masalah, setiap kita kayaknya hidup kita gelap banget, tenang aja, bentar lagi terang. Masih ada harapan, masih banyak harapan kita di hari esok. Semangat, sabar. Nikmati dulu hari-harinya Mbak Mei bersama Allah dan Rasulullah. Nikmati hari-hari yang kita bisanya sholawatan, baca sholawat, baca Quran, sholat, itu nikmatin. Karena kita susah loh buat ngerasain nikmat itu loh. Nikmat ibadah itu sulit kita rasakan ketika kita sedang baik-baik saja. Nikmat ibadah itu sulit kita dapatkan ketika kita sedang bahagia.
tapi sedang sedih seperti ini yang dirasakan sama Mbak Mei. Beda kan Mbak Mei, rasanya nikmat kan? Bahkan mungkin kalau disuruh milih, bukan milih, kalau disuruh bandingin, dulu ketika masih ada suami, ya, uang cukup gitu ya, ada suami, uang cukup, berkecukupan, bahkan mungkin berlebihan, hidupnya enak. Dengan keadaan sekarang, udah suaminya pergi, utangnya banyak, kesusahan gitu ya. Bahkan mungkin Mbak Mei, aku yakin ya, bahkan lebih memilih yang sekarang. Maksudnya bukan karena pengennya hidup yang susah dengan rasa, enggak, tapi kondisi hati berbeda. Sedih tapi nikmat gitu loh. Paham ya, yang pernah punya ujian tuh pasti ngerti. Sedih tapi nikmat. Daripada seneng, bahagia, banyak duit, happy, tapi hatinya kosong. Kosong hatinya loh. Dan insya Allah Mbak Mei akan segera lepas dari semua ini. Nanti akan indah, pada akhirnya indah. Sabar aja Mbak Mei. Karena aku pernah ngalamin apa? Ngalamin masa-masa terpuruk, ya. Ngalamin masa terpuruk, sedih, setiap sholat nangis, baru baca niat sholat aja udah nangis terus. Tapi alhamdulillah semua itu sudah berlalu. Udah Allah ganti dengan banyak kebahagiaan. Ya walaupun tetap ada kesedihan-kesedihan dalam hidup sehari-hari, ada aja, nggak selalu seneng, enggak. Ada sedihnya, ada senangnya itu. Tapi tidak sampai berlarut-larut, tidak sampai terpuruk banget. Ya, nanti Mbak Mei ditunggu testimoninya kalau nanti udah ada kabar gembira, udah lepas dari semua ini. Aku yakin ada testimoni kedua dari Mbak Mei bahwa Mbak Mei sudah lebih baik lagi dari sekarang. Masya Allah, bersyukur banget ya Mbak Mei ya. Semangat terus pokoknya, teman-teman doain ya. Jadi teman-teman yang ngasih testimoni ini, ngomong-ngomong tadi Mbak Mei bilang Mbak Dini, mohon maaf aku juga lupa. Mbak Dini dari Samarinda. Insya Allah nanti aku coba cari di kontaknya. Kalau memang ketemu nanti aku sampaikan salamnya ya, sampaikan terima kasihnya buat Mbak Dini. Nah teman-teman, Masya Allah banget ketika kalian ngasih testimoni, kalau bisa pakai nama asli, jangan nama samaran. Kenapa nih? Kayak gini nih, Mbak Mei merasa sangat bersyukur dengan testimoni Mbak Dini, membuat ia jadi terinspirasi dan ikut bersolawat. Insya Allah solawat yang dibaca sama Mbak Mei, pahalanya juga ngalir buat Mbak Dini. Amin, insya Allah ya teman-teman ya. Karena kan secara tidak langsung Mbak Dini juga mengajak orang lain untuk bersolawat lewat kisahnya. Tuh loh. Ya, jadi teman-teman jangan ragu gitu loh. Ngasih testimoni itu jangan takut sama namanya. Kayak misalnya Mbak, aku pakai nama samaran itu aku malu Mbak, aku utangnya banyak, nanti orang pada tahu. Teman-teman misalnya ya namanya Dini dari Samarinda. Nama Dini itu banyak. Manusia di muka bumi ini banyak banget. Atau Mbak Mei dari Magelang. Mbak Mei dengan terang-terangan mau pakai namanya sendiri, nggak mau disamarkan. Yang namanya Mei ya. Yang namanya Mei di Magelang tuh banyak banget. Manusia di Magelang tuh banyak banget. Jadi jangan khawatir. Justru dengan kita pakai nama kita sendiri, ya, orang tuh ikut mendoakan, disebut nama kita. Seperti ini teman-teman dengan nama Mbak Mei ini sekarang dari Magelang. Ya Allah, kita sama-sama doain ya Allah, mudahkan urusannya Mbak Mei. Bantu Mbak Mei. Keluarkan Mbak Mei dari masalahnya. Kita kan jadi nyebut dari ribuan orang yang nonton ya video ini, bahkan mungkin nanti sampai di belasan ribu. Ya mudah-mudahan sampai jutaan, amin. Masa iya sih nggak ada 1-2 orang yang mendoakan? Insya Allah teman-teman yang nonton juga ikut berdoa kan. Entah tiba-tiba refleks dalam hati langsung doa buat Mbak Mei, atau teman-teman pas sholat inget nama Mbak Mei kemudian berdoa, ya kan? Insya Allah. Jangan patah semangat Mbak Mei, kamu punya Allah. Senang ya, insya Allah nanti bahagia. Nanti kasih kabar ke aku kalau udah ada kabar bahagia berikutnya ya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Mei segera lepas dari hutang-hutangnya, punya usaha, punya pekerjaan yang lebih baik lagi, bahagia hidupnya, ketemu lagi sama jodoh terbaik, atau nanti mantan suaminya, mertuanya itu luluh hatinya dan bisa kembali lagi, bisa menerima Mbak Mei apa adanya dan mereka hidup bahagia kembali. Amin. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah ya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang
Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton. Semoga bermanfaat ya. Dan semoga kalian yang punya utang-utangnya lunas, doa-doanya segera diijabah sama Allah ya. Amin amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.